Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau kondisi pembelajaran online gitu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu akhir-akhir ini karena pandemi COVID-19. Oke, anak-anak, untuk hari ini pembelajaran sejarah nasional akan membahas mengenai tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, begitu ya. Silahkan untuk dipersiapkan terlebih dahulu buku tulis, buku catatan, dan alat tulisnya. Kemudian silahkan untuk dicatat dan disimak video dan foto-foto para tokoh ini ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas beberapa tokoh. Yang pertama adalah tokoh yang berperan penting dalam peristiwa proklamasi. Yang pertama ada Presiden Indonesia yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Gitu ya. Lahirnya di Surabaya. Ini Insinyur Soekarno, fotonya seperti ini. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Beliau adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966 atau hampir 21 tahun. Presiden pertama Insinyur Soekarno. Kemudian beliau memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Kemudian Pak Soekarno adalah penggali Pancasila karena ia yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai dasar negara Indonesia itu, dan ia sendiri yang menamainya Pancasila. Jadi yang mencetuskan pertama Pancasila dan yang menamainya itu adalah Pak Soekarno. Kemudian ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Bapak Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, adapun yang tidak tertulis di sini adalah bahwa beliau sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung pada tahun 1927. Jadi sebelum dia bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, memang dari mudanya dia sudah aktif di semenjak mahasiswa tahun 1927 bersama teman-temannya mendirikan PNI begitu. Oleh karena perjuangannya ia seringkali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang tahun 1942-an ia pernah menjadi ketua putra yang beberapa minggu kemarin kita bahas, dan PPKI serta pernah menjadi anggota BPU PKI. Oke. Bahwa ketika sebelum terjadinya proklamasi, beberapa hari sebelum terjadinya proklamasi, Soekarno pernah menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Nah, hal ini adalah ungkapan dan pidato yang membuat rakyat semakin bersemangat, membakar semangat rakyat Indonesia bersama Muhammad Hatta. Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya ia harus diungsikan ke Rengas Dengklok. Sepulangnya dari Rengas Dengklok, ia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Oke. Nah, beliau dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ketika meninggal dia pada tanggal 21 Juni 1940
1970 dia dimakamkan di Blitar gitu ya. Nah, ini fotonya Bapak Soekarno. Oke, kita langsung ke tokoh yang kedua. Oke, namanya adalah ini Bapak Dr. Andes, Bapak Dr. honoris causa Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau populer sebagai Bung Hatta. Lahirnya di Fort de Kock atau di Sumatera Barat 12 Agustus 1902, tidak jauh dari Bapak Soekarno lahirnya. Meninggalnya di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Beliau adalah pejuang, negarawan, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956 atau 11 tahun setelah Indonesia merdeka karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bapak Koperasi Indonesia berarti Bapak Muhammad Hatta. Bandar Udara Internasional Jakarta menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasanya sebagai salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia. Nah, yang tidak tertulis di sini adalah ia pun sudah aktif sejak menjadi mahasiswa. Ya, bedanya kalau Pak Soekarno tadi di Bandung, kalau Pak Muhammad Hatta ini di luar negeri gitu ya. Ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Oke. Kemudian pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, ia menjadi salah seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPU PKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi duit tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Setelah itu, ke peristiwanya 17 Agustus 1945 akhirnya Muhammad Hatta dan Pak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke. Kemudian dia meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta, begitu ya. Nah, ini foto Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Oke, kita lanjut ke tokoh yang ketiga. Ya, yang selanjutnya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau sejak tahun 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara. Ini fotonya, foto beliau. Beliau lahir di Jogja tanggal 2 Mei 1889, kemudian meninggal di Jogja juga tanggal 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Kemudian beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Isiswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Nah, yang bisa diingat dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah bahwa beliau adalah seorang pahlawan Indonesia yang dikenal sebagai seorang pendidik dan mendapat julukan sebagai Bapak Pendidik Indonesia, begitu ya. Bahkan hari kelahirannya tanggal 2 Mei itu dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, begitu. Nah, kemudian dia berasal dari lingkungan Kadipaten Pakualam di Jogja, begitu, yang merupakan salah satu kerajaan pecahan dinasti Mataram. Selain Kesultanan Surakarta, Kesultanan Jogja, dan Kadipaten Mangkunegaraan, gitu. Nah, dia sempat bergabung dengan Budi Utomo di Jakarta, kemudian keluar dan mendirikan Indische Party bersama Cipto Mangunkusumo serta Douws Dekker atau tiga serangkai
pada 25 Desember 1912, yaitu bersama Cipto Mangunkusumo, Daus Dekker, dan Ki Hajar Dewantara. Oke, untuk foto beliau itu seperti yang ada di samping ini. Nah, Ki Hajar Dewantara menyampaikan kritik terkait pendidikan di Indonesia yang kala itu hanya boleh dinikmati oleh para keturunan Belanda dan orang kaya saja melalui tulisan-tulisannya. Kemudian pada 1913, 3 serangkai yang tadi diasingkan ke Belanda karena tulisannya yang dianggap menghina pemerintah. Melalui Ki Hajar Dewantara, kata Indonesia dipakai di kancah internasional untuk pertama kalinya saat ia mendirikan kantor berita dengan nama Indonesische Persbureau di Den Haag. Gitu. Oke, jadi perjalanannya begitu. Kemudian dia mengajarkan filosofi yang terkenal di bidang pendidikan saat ini, yaitu Ingarso Sungtulodo ing Madyo Mangunkarso Tutwori Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Nah, itu adalah filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah Indonesia merdeka, dia diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Pengajaran Indonesia di kabinet pertama di bawah pemerintahan Insinyur Soekarno. Oke, beliau wafat di Jogja tanggal 28 April atau ada yang mengatakan 26 April 1959. Oke anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Insya Allah minggu depan kita akan bahas lagi beberapa tokoh nasional dan daerah di pelajaran sejarah nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.